Habarus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, ibu mau bertanya kepada adik-adik semua, apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Pasti adik-adik sudah sering ya dan banyak mendengar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya takut akan Tuhan. Apa ciri-cirinya kira-kira? Iya, benar ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan dan mentaati semua perintah Tuhan dalam hidupnya. Itu beberapa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kali ini kita akan belajar satu tokoh yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yaitu Obadja ya. Kisah ini ditulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-15. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing ya. Obadja adalah kepala istana Raja Ahab. Kita tahu ya, Raja Ahab dan juga istrinya Ratu Isabel adalah orang-orang yang sangat jahat ya. Ratu Isabel sudah membunuh semua nabi-nabi Tuhan yang ada ya. Ya, mereka berdua ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Obadja memilih untuk tetap hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, walaupun atasannya orang-orang yang jahat ya. Obadja berusaha menyelamatkan 100 orang nabi-nabi Tuhan yang hendak dimusnahkan atau dibunuh oleh Ratu Isabel. Dia sembunyikan 50-50 disembunyikan di gua-gua ya. Dan kebutuhan para nabi ini pun disediakan oleh Obadja. Dia mengirim makanan dan minuman bagi para nabi-nabi yang dia sembunyikan di dalam gua. Nah, resikonya gimana adik-adik? Besar ya. Kalau sampai ketahuan oleh Ratu Isabel atau oleh Raja Ahab, pasti dia bisa kehilangan nyawanya. Tetapi dia memilih untuk berani melakukannya oleh karena dia lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Kita baca bersama-sama di ayat 3 dan 4. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Wow, luar biasa ya Obadja, menjadi orang yang berani melakukan kebenaran dalam hidupnya. Nah, dari teladan Obadja kita diajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku hidup takut akan Tuhan harus berani melakukan kebenaran di tengah-tengah lingkungan kita yang mungkin tidak melakukan kebenaran ya. Kita harus berani tetap melakukan firman Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika hari Minggu, waktunya kita beribadah dan bersekolah minggu. Tetapi teman-teman kita mengajak kita untuk bermain ya bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih untuk bermain dengan teman-teman ataukah kita memilih untuk ke gereja untuk beribadah dan bersekolah minggu? Sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita seharusnya memilih untuk pergi ke gereja, beribadah dan bersekolah minggu. Meskipun resikonya nanti kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Wah, dia mah gak asik, diajak main malah pergi ke gereja. Tetapi tidak apa-apa ya, karena kita sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita melakukan yang benar, pasti Tuhan akan memberkati kita. Ya, mungkin teman-teman itu akan menjauhi kita, tetapi Tuhan akan memberikan teman-teman yang baru bagi kita yang mengerti bahwa kita harus ke gereja dan bersekolah minggu setiap hari Minggu. Ya, itu contohnya. Apalagi contohnya ketika
ketika teman-teman mengajak kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar ya, dalam artian mungkin membuli teman kita yang lain, apa yang kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menolak ajakan itu dan kita memberitahu teman-teman kita yang mengajak kita untuk membuli teman yang lain itu bahwa itu tidak benar, itu tidak baik gitu ya. Kita harusnya mengasihi dia dan mengajak dia bermain bersama-sama. Sekali lagi, itu juga mungkin akan ada risikonya adik-adik. Sama, kita mungkin akan dijauhi teman-teman kita. Bahkan mungkin kita juga ikut dibully. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk menghadapi semuanya itu. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Mau ya adik-adik kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran meskipun harus menanggung resiko yang besar. Tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita meskipun kita harus dijauhi teman-teman kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan akan memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan, memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat ya. Kesetiaan kita, ketaatan kita akan menghasilkan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diajar melalui teladan Obadya. Walaupun di lingkungan kami banyak ketidakbenaran, banyak kejahatan terjadi, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa menjadi teladan bagi teman-teman kami yang lain, bahkan menjadi kesaksian bagi mereka. Jikalau kami harus menanggung resiko, harus dijauhi teman atau apapun yang harus kami hadapi ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan memberkati dan meneguhkan kami untuk kami melalui semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kami terus hidup taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Biarlah Tuhan memberkati dan memimpin. Jadikan kami berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.